Pastikan kalian nonton videonya sampai habis, karena semua resep yang dimasak bisa kalian capture di akhir video. Dan untuk kalian yang request resep dari aku, jangan lupa tag aku di Instagram yulita_mk5real, karena di setiap bulan aku akan bagi-bagi hadiah menarik untuk kalian yang rajin masak. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Mama Lita Channel. Nah, kali ini aku mau bikin satu buah kue di hari Lebaran, yaitu kue nastar. Tapi hari ini aku akan bikin kue nastar itu berbeda dengan bentuk yang pada umumnya. Aku akan bikin nastar cheesecake, jadi nanti kue itu terdiri dari ada sponge cake-nya, terus di atasnya juga ada selai nanas, ada cheesecake-nya, dan nanti aku mau kasih crumble-crumble yang rasanya sangat milky, gurih. Oke, yang pertama aku mau bikin sponge cake-nya dulu. Nah, saat bikin sponge cake ini aku mau pakai metode all in one. Jadi semua bahan akan aku campur jadi satu, baru nanti terakhir masuk mentega cair. Kalau biasanya kita bikin cake mungkin metodenya pakai telur dulu dikocok pakai gula, atau butternya ini dipakai bukan pakai butter yang cair. Nah, sekarang aku mau tunjukin metode all in one saat kita bikin cake. Kita siapin mixer dulu, ini tempat ngocoknya. Sini aku punya 3 butir telur. Kita masukkan 3 butir telur. Lalu ada susu bubuk 1,5 sendok makan. Ada gula pasir 100 gram, tepung terigu 90 gram, vanili bubuk setengah sendok teh, dan ada SP, aku pakai SP sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Masukin semuanya, dan susu cair 35 ml. Setelah bahan masuk semua, kita akan kocok adonannya hingga kaku dan halus, baru nanti kita akan masukin menteganya atau butternya yang udah dicairkan. Nah, saat adonan udah mengental seperti ini waktunya kita masukin mentega atau butter cair. Kalian juga bisa ganti butter dengan margarin, tapi nanti pasti akan beda rasanya, karena kalau pakai butter itu akan lebih gurih. Nah, kalau butter udah masuk, kita aduknya pakai spatula aja, jangan pakai mixer lagi. Kita aduknya pakai teknik aduk lipat. Pastikan saat ngaduk adonan, spatulanya nyampe ke dasar, jadi nggak ada margarin atau butter yang mengendap di bawah. Kalau nanti mengendap di bawah, itu bisa bikin kue kita bantet. Dan satu tips lagi buat kalian yang mau bikin kue, pastiin bahan-bahannya itu jangan dari kulkas. Semuanya harus pada suhu ruang. Jadi telur nggak boleh dingin, susu nggak boleh dingin, semuanya nggak boleh dingin. Aku lebih suka bikin cake dengan metode seperti ini, karena buat aku ini lebih simple, terus nggak makan waktu lama. Tinggal campur semua, kocok, udah deh. Tinggal kita bake abis itu. Nah, saat adonan udah tercampur rata, kita tinggal masukin ke loyang. Di sini aku udah siapin loyang yang udah aku alasin pakai baking paper. Tinggal masukin adonannya. Udah, tinggal kita masukin oven, tunggu sampai matang. Di sini aku udah manasin oven di suhu 160 derajat, tapi tergantung oven kalian masing-masing, karena setiap oven punya suhu yang berbeda. Aku
akan oven di suhu 160 derajat selama kurang lebih 20 menit. Jadi nanti kalau udah 20 menit, ovennya akan mati sendiri. Nah, sambil nunggu kuenya mateng, sekarang aku mau bikin selai nanasnya dulu. Kita panasin pan. Pakai api sedang aja. Terus kita masukin juga nanas yang udah diparut. Saran aku kalau bikin selai nanas jangan di blender, karena kalau di blender akan semakin banyak mengeluarkan air dari si nanas tadi. Jadi diparut aja. Ini aku pakai setengah buah nanas. Terus masukin juga 7 cm kayu manis dan 5 butir cengkeh. Di sini aku punya gula, tapi nanti aku mau masukin gulanya terakhir. Jadi kalau gulanya masuk duluan, selainya akan semakin lama keringnya. Jadi kita akan masukin gulanya belakangan. Nah, kalau udah kering kayak gini, waktunya kita masukin gula. Aku di sini pakai 100 gram gula pasir. Karena selai nanas ini nantinya bukan kita buat sebagai isian kayak di kue nastar biasa, jadi nggak perlu kering-kering banget. Ini sebentar lagi udah bisa diangkat. Oke, selai nanas udah selesai. Sambil nunggu selai nanasnya dingin, kita mau bikin cheesecake-nya dulu. Oke, sekarang aku mau bikin cheesecake-nya dulu. Di sini aku punya cream cheese, heavy cream, susu bubuk, dan gula halus. Sama kita mau kocok cream cheese-nya dulu sampai lembut. Aku masukin di sini 200 gram cream cheese. Nah, untuk kalian yang mau bikin versi ekonomisnya, cream cheese-nya bisa diganti dengan cream cheese homemade. Itu dari keju cheddar olahan dihalusin sama susu cair dengan perbandingan 1:1,5. Nah, kalau misalkan kalian pakai heavy cream, whipped cream yang cair itu perbandingannya 1:1 dengan keju cheddar tadi gitu. Dan untuk heavy creamnya sendiri, kalau kalian mau bikin versi ekonomisnya itu bisa pakai yang bubuk. Kalau yang bubuk udah ada di kemasannya perbandingannya berapa banding berapa. Oke, sekarang kita halusin dulu, kita kocok sampai lembut dulu. Setelah lembut, kita masukin whipped cream cairnya. Di sini aku pakai 100 ml whipped cream cair. Dan harus diperhatiin juga kalau misalkan ngocok whipped cream ini, whipped creamnya harus dalam keadaan dingin. Jadi dia akan mudah kaku. Terus kita masukin 30 gram gula halus dan 1 sendok makan susu bubuk. Sekarang udah halus, kita matiin mixernya. Oke, kita mau masukin ke piping bag dulu. Baru habis itu kita simpen di kulkas. Karena whipped cream ini atau cheesecake yang udah dikasih whipped cream ini dia nggak boleh cair, jadi harus tetap set. Abis ini aku mau bikin crumble lagi, jadi ini mesti nunggu dan harus masuk kulkas. Nah, sekarang aku mau bikin crumble-nya dulu. Ini step terakhir dari beberapa kondimen yang nanti akan kita gabungin jadi satu dan menjadi sebuah dessert yang sangat pokoknya enak banget. Nah, di sini aku punya butter sebanyak 85 gram. Aku pakai unsalted butter. Kalian bisa pakai margarin atau bisa pakai butter yang asin. Kalau aku di sini pakai yang
tawar. Oke, dan butternya dalam keadaan dingin ya. Lalu mau aku campurin sama tepung terigu. Di sini tepung terigunya juga 80 gram. Tepung maizena 20 gram. Karena aku pakai butter yang tawar, aku kasih setengah sendok teh garam, dan biar wangi aku juga kasih 1 sendok teh vanili. Kalau udah kecampur gini, kita tinggal diulek-ulek pelan-pelan, tapi jangan sampai terlalu hancur. Nah, setelah rata kayak gini, kita tinggal pipihin biar nanti adonannya nggak numpuk dan matangnya merata. Nah, sekarang aku mau masukin crumble-nya ke dalam oven. Set ovennya masih sama kayak tadi, 160 derajat, pakai api atas bawah. Aku set waktunya di 15 sampai 10 menit. Nanti kita lihat saat 10 menit, nanti aku cek lagi udah kering atau belum. Tapi untuk awal aku setnya di 15 menit dulu. Sekarang kita mau keluarin kuenya dulu. Karena kebetulan aku nggak punya loyang segi 4, jadi tadi aku bikinnya di loyang bulat. Sekarang kita mau potong dulu bentuk segi 4 biar bisa dimasukin ke dalam box. Sekarang kita mau belah 2 kuenya, bagi 2. Aku mau cek crumble-nya dulu. Nah, setelah dia setengah mateng gini, kita keluarin, terus kita aduk-aduk lagi biar dia nggak menggumpal. Wangi. Nah, nanti setelah ini kita masukin lagi ke oven, tapi kita setel pakai suhu yang rendah. Karena dia udah mulai mateng, tinggal ngeringin sedikit lagi. Masuk oven lagi. 5 menit lagi itu udah kelar. Kita lanjut ke kue. Kita cetak pakai box yang nanti mau kita pakai. Wah, ini kayaknya tinggian sebelah sini nih. Tapi udahlah, namanya hidup ya kan, gak ada yang sempurna. Crumble-nya udah matang, kita matiin aja ovennya. Keluarin. Aku mau ambil cheesecake-nya tadi dulu dari kulkas. Baru nanti kita tinggal susun di dalam box. Jadi pertama-tama kita masukin cake-nya. Lalu aku mau basahin sedikit sama susu cair yang tadi sudah aku kasih gula. Kalian juga bisa pakai simple sirup. Sedikit aja, jangan terlalu basah. Nanti jadinya malah benyek. Kemudian kita semprotin selai nanasnya. Dan biar nanti kelihatannya cantik dari luar, kita semprotinnya dari ujung, dari sisi dari tepi boxnya. Kita ratain pakai sendok. Sebenarnya selai nanas bisa kalian ganti sama selai stroberi, tergantung selera. Yang penting kalau bisa sih rasanya kayak seger, asam seger gitu. Kalau nanas kan kita tahu rasanya seger banget, nggak perlu diragukan lagi. Setelah itu aku mau kasih cheesecake-nya biar warnanya cantik.
Oke, sekarang kita tinggal taburin crumble di atasnya. Setelah itu bisa langsung dimakan atau simpen dulu di kulkas. Kalau dalam keadaan dingin lebih enak. Tabur. Oke, taburin, sprinkle, sprinkle, sprinkle. Nah, ini fungsinya dikasih alas supaya apa? Jadi, kalau ada remah-remahan crumble yang jatuh, kita masih bisa ambil dan dimasukin ke sini karena nggak kotor. Kalau di meja langsung, takut kotor. Tuh. Kalian juga bisa bikin ini di jar yang lebih kecil. Jadi, misalkan mau di-serve ke tamu, tinggal dikasih per jar gitu. Pasti habis karena ini enak banget. Oke, ini udah kelar. Sekarang kita lanjut ke box yang kedua. Nah, udah jadi deh. Ini dia nastar cheesecake dessert ala Mama Lita.